Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Zakaria atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga untuk ibu-ibu yang telah hadir, yang bergabung menyempatkan diri. Pasti ibu-ibu, saya tahu Sabtu pagi itu biasanya hektik juga, tapi ibu-ibu di sini adalah orang-orang terpilih yang mau belajar dan mau improve dirinya menjadi lebih baik. Karena saya pikir ibu-ibu itu harus berdaya diri, belajar banyak hal sehingga bisa upgrade menjadi level yang lebih baik daripada hari kemarin. Dan belajar itu pondasinya adalah sehat, karena kalau kita sehat, mau belajar bagaimanapun, mau kondisi rumah seperti apapun, mau sesibuk apapun kita mengatur anak-anak dan pekerjaan rumah dan pekerjaan lainnya, mungkin kita akan tetap bisa stay strong ya ibu-ibu. Jadi memang karena ibu-ibu itu betul kata Mas Zakaria bahwa pondasi garda terdepan di keluarga. Ibu-ibu nggak boleh sakit. Kalau anak-anak sama suami sakit, ibu-ibu yang sibuk. Kalau ibu yang sakit, bingung, semuanya nggak kepegang gitu. Jadi fondasi utamanya adalah ibu yang sehat, sehingga dan berdaya diri cari ilmu serta mengaplikasikannya untuk keluarga. Gitu. Jadi perkenalkan, nama saya Intan Dian. Saya bukan ahli ya, saya ini praktisi perjalanan hidup sehat dan masih proses belajar melakukan perjalanan hidup sehat sejak 2013. Saat ini tinggal di Semarang dan mengajak memfasilitasi perjalanan hidup sehat di Ibu Organik. Karena saya mengawali Ibu Organik ini ya gitu karena saya sakit sebetulnya. Kalau tidak diuji dengan sakit, mungkin tidak akan pernah saya memulai sebuah gerakan di Ibu Organik. Jadi karena kita memberdayakan diri, saya juga banyak belajar ke ahli-ahli. Jadi saya bukan hanya dari sumber googling atau Wikipedia gitu. Jadi memang saya selalu bertanya kepada ahlinya yang memang concern di bidang recovery atau healing kesehatan dengan cara yang alami. Gitu. Kalau di medicine itu namanya ada naturopathic medicine. Jadi penyembuhan itu berdasarkan dari bahan-bahan alami dan pola hidup kita yang dirubah. Jadi resep ketika sakit itu bukan obat yang dikeluarkan, tapi resepnya itu bangun tidur harus konsumsi apa, harus latihan nafas, harus latihan jalan kaki berapa langkah misalnya, terus berjemur pagi. Jadi resepnya adalah pola hidup, memperbaiki pola hidup dan nutrisi ke dalam tubuh kita. Jadi saya mau cerita sedikit. Saya dulu didiagnosa kista PCO itu adalah telur di rahim kecil-kecil, sehingga dokter bilang nampaknya sulit untuk hamil, GERD dan anxiety disorder, ini kecemasan berlebih, dan saya ikhtiar sembuh dengan cara alami lewat perjalanan hidup sehat. Jadi perjalanan hidup sehat ini tidak instan. Sampai detik ini saya juga masih melakukan perjalanan. Namanya perjalanan kan ada macet, terjal, menanjak, menurun kayak gitu, dan mogok mungkin bisa aja, dan tetap harus dinikmati ibu-ibu, karena yang kita lakukan adalah perjalanan panjang, bukan sebuah diet atau sesuatu yang instan dan hanya berjalan beberapa minggu saja, tapi kita baby step aja, langkah selangkah demi selangkah agar bisa mencapai tujuan. Itu tujuannya kan sehat. Kalau udah sehat, kita bisa ngapain aja, bisa menebar manfaat ke lebih banyak orang lagi. Hari ini kita mau mendiskusikan sebetulnya 4 poin dasar. Kita perlu kenali alarm tubuh. Lalu ketika alarm tubuh itu sebetulnya seperti pusing, mual, sering pegal, kesemutan, bahkan kram, itu adalah tanda tubuh kita menjerit, memberikan alarm sinyal bahwa hey, aku kurang nutrisi nih, tolong dong kasih aku sesuatu nutrisi. Jadi jangan disepelekan bahwa itu adalah tubuh yang menjerit, tubuh yang mengeluh
Saatnya kita seperti halnya anak kecil, baby gitu. Kalau dia mengeluh kan harus kita gendong, harus kita kasih ASI gitu. Jadi badan kita pun demikian. Ketika ada alarm tubuh, jangan sekecil apapun, jangan disepelekan. Baik itu pusing, kesemutan aja, itu adalah sesuatu alarm dari tubuh, sinyal dari tubuh untuk kita supaya memberikan nutrisi. Selanjutnya, setelah mengenali alarm tubuh, kita harus cari tahu akar dan penyebab alarm tubuh itu tuh berbunyi itu karena apa. Lalu baru kita memulai menapaki selangkah demi selangkah memulai perjalanan hidup sehat. Karena saya pikir memang perjalanan hidup sehat itu seperti kita meniti jalan gini ya, nggak bisa berlari, nggak bisa cepet-cepet, gerasak-gerusuk, enggak. Jadi memang perlu pelan-pelan sehingga kita bisa menikmati. Justru di rasa menikmatinya itu yang kita harus dapatkan. Jadi misal ya, makan nasi merah katanya sehat. Saat kita makan nasi merah, kayaknya menyiksa banget, aduh nggak suka gitu. Akhirnya kan itu bukan menikmati namanya, jadi nggak sehat judulnya. Jadi kita sehat itu saat kita menikmati perjalanan itu. Kalau saya pribadi, misal kalau teman bilang, ayo ini saya traktir 1 loyang pizza, saya sudah bisa hanya bilang makasih, disenyumin aja, dan saya ambil minum air putih. Karena saya sudah menikmati bahwa enak gitu loh hidup tanpa makan 1 loyang pizza, walaupun itu gratis. Saya bisa hanya memberikan senyuman aja, karena saya lebih menikmati dan enjoy hidup dengan perjalanan ini gitu. Kenapa kita harus memulai perjalanan hidup sehat dengan baby step, pelan-pelan tapi tetap on the track gitu. Seperti halnya kita meniti jalan di kayu ini, pelan-pelan, hati-hati. Jatuh mungkin nggak apa-apa, bangun lagi, bosan nggak apa-apa, bangun lagi aja. Terus ada filosofi organic life. Jadi bahwa organic life itu bukan hanya kita makan makanan organik aja, tapi nanti kita bahas sesungguhnya filosofi organik itu adalah dalam banget, bisa kita maknai sama-sama. Nah ini dia, yang pertama itu kita kenali alarm tubuh. Misalnya alarmnya itu sulit tidur, kecemasan berlebih, terus sering begah, kembung, sendawa, mual, bisa sampai muntah, haid tidak teratur, mudah lupa. Misalnya itu juga sebuah alarm dari tubuh kita. Anemia, sesak nafas, kerongkongannya perih, nyeri di sekitar dada, sering sariawan. Itu adalah alarm tubuh kita yang harus kita perhatikan. Kenapa? Halo tubuh, kenapa kamu kok sering sariawan gitu. Jadi kita memang betul harus mengenal dan sayang ke tubuh kita. Bagaimana kita bisa memberikan perhatian ke anak ketika kita sendiri tidak nyaman dengan tubuh kita. Bagaimana kita bisa sabar menghadapi anak-anak ketika kita aja tidak sabar menghadapi alarm-alarm di tubuh kita gitu. Saat kita nyaman dengan tubuh kita akan lebih bisa menghandle banyak hal. Jadi sama kayak kita di pesawat ya. Kalau ada apa-apa dengan di pesawat kan sebaiknya ibu dulu yang menyelamatkan diri, baru anak baru menyelamatkan anak gitu. Karena kalau anak dulu ada apa-apa kita nggak kuat, juga malah dua-duanya yang tidak terselamatkan. Jadi seharusnya kita mengenali alarm tubuh kita sendiri dulu, belajar sehingga kita bisa mendiagnosa dan mengurus anak dan keluarga kecil kita. Begitu. Jadi saya pun awalnya adalah akarnya itu adalah pencernaan. Jadi pencernaan baru dari GERD itu, terus kurang nutrisi kan, penyerapan nutrisinya tidak stabil, tidak baik, terus akhirnya gangguan hormonal kan ke gangguan di rahim itu sendiri. Jadi kemana-mana efeknya. Makanya penting sekali mengenali alarm tubuh. Baik, monggo Mas. Nah ini sesuai judulnya, saya mau bercerita sedikit tentang GERD. GERD itu tidak membunuh tapi bikin sengsara. Namun banyak orang GERD ini sampai ke ujung-ujungnya ke UGD karena memang
apa ya, sensasinya tuh luar biasa. Saya dulu ada komunitas namanya GERD NCT Indonesia, dan saya jadi ketua di area tertentu aja. Jadi isinya grup-grup orang yang keluhan GERD terus setiap hari. Yang seperti di kerongkongannya panas, terus bisa kemana-mana lah, bisa ke gigi juga, ke gangguan pernafasan, bahkan sesak. Aduh, apalagi musim pandemi gini kan, jadi kadang aduh sesak kita nggak dengar orang meninggal, bisa maaf ya, terus meninggal terus kita langsung aduh pak tangannya dingin. Itu terjadi bagi orang yang GERD. Jadi bisa apa ya, perasaan tuh ngikut sakit seperti orang yang rasakan gitu, ikutan sesak, orang sesak ikutan sesak, padahal kita tuh stres dan akhirnya memicu asam lambung itu naik, akhirnya kemana-mana, ke jantung, ke paru-paru, sehingga tidak stabil lah, badannya merasa panik gitu. Nanti saya jelasin di slide ini. Baik Mas, silakan. Next. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, ini adalah lingkaran hitam. Biasanya orang GERD itu mengalami hal demikian. Jadi kita dari mana dulu mulainya, ini nggak akan pernah ketemu ujungnya, akan menjadi lingkaran hitam kayak gini. Misalnya mulai saya dari serangan lambung ya, asam lambung naik nih, rasa tidak nyaman di perut, kembung, begau, ulu hati kayak kebakar, leher kering, mulut asam, mual, pusing, pokoknya nggak karuan. Akhirnya kita panik, NCT, nggak panik, kecemas disorder, NCT disorder. Waduh, gimana nih? Aku harus konsumsi apa nih? Bingung sendiri. Nah, akhirnya psikomatis dan rasa takut yang kuat. Aduh, aku takut deh saya gitu tadi. Asma ya, sesak. Itu, aduh asma nih, aduh sesak, aduh jangan-jangan COVID nih gitu. Padahal tuh dari asam lambung, tapi karena kita udah NCT disorder duluan, udah kecemas duluan, akhirnya psikomatis, apa aja jadinya sakit, dicubit sedikit aja kayaknya lebih sakit banget gitu. Jadi nggak bisa berpikir positif. Terus akhirnya kan kita setelah cemas kita panik, serangan panik. Waduh, rasa cemas yang membuat asam lambung makin meningkat lagi. Terus akhirnya ada panik efek panik di tubuh yang vertigo, migrain, kesemutan, dada nyeri, lemas, nggak mau ngapa-ngapain, marah, emosi. Itu adalah akarnya ya dari serangan lambung itu. Jadi kalau kita mau mulai dari titik manapun, ujung-ujungnya akan seperti itu terus, lingkaran hitam yang nggak bisa kita putus. Makanya kita harus memulai langkah baby step itu, langkah demi langkah, agar si lingkaran hitam ini bisa kita atasi, kita putus gitu. Karena kan gitu ya, mah nih, kamu sih banyak pikiran. Ya memang banyak pikiran, tapi asam lambung naik juga mempengaruhi pikiran juga gitu. Ini terus-terusan aja, ini sebagai lingkaran hitam bagi yang sakit GERD ataupun yang mah biasa pun akan mengalami hal ini. Jadi saat asam lambung naik itu paniknya bukan main, sama halnya lagi stres juga. Aduh, aku kayak asam lambung naik nih karena aku stres mau ujian misalnya, karena aku stres sesuatu yang pikiran, akhirnya menjadi ada gangguan lambung itu sendiri. Jadi nggak bisa dipisahkan ya hal ini. Saya sering mendengar soalnya, kamu sih banyak pikiran jadinya GERD kan gitu. Enggak, karena ini sebuah lingkaran yang memang saling berkaitan. Next, Mas. Nah, ini dia akar dan penyebab alarm tubuh berbunyi. Semua penyakit berawal dari kondisi pencernaan kita, kondisi gut flora atau bakteri usus. Dalam buku Gut and Psychology Syndrome-nya Dr. Natasha, dalam tubuh orang dewasa itu ada 1,5 sampai 2 kilo bakteri yang kita pelihara di tubuh. Kita adalah kapal dari bakteri-bakteri itu. Bakteri yang kita pelihara di tubuh, bakteri baik bagaikan pasukan perang kita yang menjaga kesehatan usus. Dan jadi tentara jika bakteri jahatnya mulai banyak. Nah, kita tidak menyadari bahwa kesehatan lingkungan usus itu sangat mempengaruhi. Saya pernah share
video juga itu bagus, video anak-anak. Nanti setelah ini saya mungkin share lagi di Instastory-nya Instagramnya Ibu Organik ya. Jadi bisa ditonton. Dan itu lucu, jadi ada animasi bahwa kalau kita makan makanan baik, sayur, buah itu yang bikin kuat bakteri baik ya, tapi dengan lagu gitu anak-anak. Jadi memang betul, kalau kita kasih makanan baik, otomatis yang berkembang adalah yang banyak, yang sehat adalah bakteri baiknya. Kalau kita makan makanan yang kurang toyib, kurang baik, yang berkembang adalah bakteri jahatnya. Gitu. Jadi jika kondisi gut flora kita tidak seimbang, dinding usus bisa mulai terkena radang atau biasa kita sebut inflamasi. Akibatnya penyerapan nutrisi jadi tidak maksimal dan kinerjanya kurang optimal. Yang seharusnya nyeleksi bakteri, nyeleksi jamur, nyeleksi virus, kan itu dilawan semua sama bakteri baik. Sel-sel mati serta sel-sel abnormal termasuk sel kanker itu pekerjaan bakteri baik juga. Menghilangkan toksin menjadi tidak akan bisa bekerja dengan baik. Jika usus ini radang atau bahkan bocor, pertahanan tubuh kita akan melemah. Nah, jadi imunitas itu memang tidak dibangun dalam satu malam. Saya mau minum minyak SW satu malam. Tidak, tapi memang harus didukung dengan perjalanan hidup sehat kita. Yang saya mau sampaikan itu, dan memang hal ini bisa menjadikan P3K. Nanti saya jelasin di akhir. Jadi kondisi usus itu berkaitan dengan otak dan psikologis kita. Karena apa? Karena nutrisi kita kalau kita kurang baik pencernaannya, nutrisinya kurang optimal yang diserap, sementara yang tubuh kita butuhkan kan banyak. Dan yang ke otak juga sedikit, akhirnya suka lupa. Ya maaf, jadi agak-agak lama, gimana ya, apa-apa mau belajar sedikit aja kok ngantuk, kayak gitu-gitu, bahkan sampai ke kualitas ibadah kita. Kalau dulu misalnya yang baca Quran aja 1 halaman aja udah ngantuk, tapi kalau kita sehat, bisa sekali duduk 1 juz misalnya, itu akan sangat mungkin terjadi karena kita merasa fit, pernafasan kita baik, pencernaan kita baik, jadinya ya fine aja. Kita mau nggak kesemutan, duduk juga kan nggak kesemutan, nggak ada keluhan yang banyak gitu, nggak ada alarm, jadinya kita nyaman melakukan apapun. Bahkan ya itu dia, ibadah pun insya Allah kita lebih nyaman kalau kita sehat. Kalau kuncinya adalah kesehatan gut flora usus, kesehatan usus kita, pencernaan kita, karena dari situlah bahan bakar tubuh kita akan dimulai. Jadi bisa mempengaruhi mood kita juga menjadi baik dan tidak baik, itu berdasarkan apa yang kita makan. Selanjutnya kita memulai perjalanan hidup sehat. Nah, poin kedua, setelah kita tahu alarm dan kita tahu akarnya dari pencernaan, mulai kita memulai recovery, memulai perjalanan hidup sehat itu. Jadi apa? Perjalanan hidup sehat seperti halnya lari, kita memulai di garis start untuk mencapai garis finish. Kita memulai perjalanan hidup sehat untuk mencapai kesehatan atau sembuh dari penyakit. Pada umumnya, orang yang memulai perjalanan hidup sehat telah merasakan ditampar oleh penyakit. Jangan pernah menunggu ditampar penyakit dulu sebelum memulai. Perjalanan sehat baiknya dimulai sejak kecil, yang dimulai orang tua. Orang tuanya mengajak, mencontohkan, dan menyediakan serta mengajarkan kepada anak. Jadi betul kata Mas Zakaria, yang poin utama tombak di keluarga adalah seorang ibu, karena yang bisa melakukan hal ini, mengajarkan, menyediakan, itu adalah seorang ibu. Jangan pernah menunggu untuk ditampar dulu, karena saya setiap bertemu dengan orang yang konsisten perjalanan hidup sehat, ya pasti pernah ditampar oleh penyakit. Next, Mas. Dan ini alasannya mengapa kita mengajak Ibu Organik mengajak perjalanan hidup sehat. Baik, Mas. Agar ibu-ibu kita semua pahami bahwa alasan terbesar apa yang kenapa kita perlu melakukan perjalanan ini, karena perjalanan hidup sehat itu kita nggak bisa sendirian. Jadi terima kasih sekali kepada Mas Zakaria yang memfasilitasi komunitas Ibu Punya Solusi, yang harapannya kita bisa saling mendukung dalam perjalanan hidup sehat. Nah itu tadi, kalau udah sehat insya Allah cari rezeki juga akan lebih powerful ya, lebih nyaman.
Dengan perjalanan hidup sehat, kita bisa merasakan progres baik yang bisa kita rasakan dari segi fisik, emosi, sosial, mental, psikologis, bahkan sampai spiritual insya Allah membaik. Gitu, jadi akarnya kita sehat. Dengan perjalanan hidup sehat, kita bisa menikmati makan sehat, nutrisi yang terserap dalam tubuh kita akan baik, sehingga nutrisi ke otak juga baik, akan kita lebih mudah berpikir positif, bahkan lebih calm, lebih mudah mengatur, mengelola emosi kita, mood jadi baik, sehingga lebih dapat aktif melakukan hal yang positif. Selanjutnya, poin yang keempat, kita dengan perjalanan hidup sehat ini kita bisa lebih aktif ibadah, lebih fokus, merasakan kenyamanan yang luar biasa, semangat belajar hal baru, dan lebih banyak perbaikan yang kita lakukan. Jadinya ketagihan, kita tuh aduh enak juga ya gitu. Nah, bagaimana kita memulai perjalanan hidup sehat? Ya, seperti saya bilang tadi, kita nggak bisa lari tiba-tiba 10 km atau half marathon 21 kilo atau 42 kilo. Amsyong kita ya ibu-ibu, tapi kita bisa memulai langkah baby step, langkah kecil-kecil agar kita bisa konsisten. Sama persis seperti orang lari. Lari itu nggak bisa tiba-tiba lari sekian kilo, nggak bisa, kita harus jalan dulu, terus lari-lari kecil, akhirnya kita bisa lari panjang, terus akhirnya bisa lari cepat gitu. Jadi memang perlu dinikmati. Setting tujuan kecil sesuai kemampuan kita. Misalnya ya saya mau ngurangi gula putih dulu deh. Nanti ada contohnya ya. Terus fokus dan nikmati perjalanan bergabung dengan lingkungan baik. Dengan Ibu Punya Solusi.com ini harapannya kita bisa sama-sama bergabung dan fokus menikmati lingkungan baik itu, saling support dan saling ngingetin, bersyukur harga progres sekecil apapun. Kadang padahal udah nggak makan terigu, tapi tetap aja asam lambung naik. Enggak, pasti ada progres yang kita rasakan meskipun itu kecil. Gitu. Jadi ketika sudah merasakan dampak baik, minimal kayaknya bangun tidur tuh enak gitu loh, seger gitu. Kalau kita melakukan perjalanan hidup sehat tuh enak, jadi memulai hari lebih asik, startingnya lebih nyaman. Itu juga sebuah progres yang perlu kita syukuri. Makanya dengan kita kalau udah perjalanan hidup sehat, kita jadi ketagihan, wah enak nih, semakin tinggi lagi kita akan setting goal kesehatan, dan ya harapannya mungkin dari sisi ekonomi juga kita bisa bikin setting goal lagi, mau buat apa, mau bikin apa yang bisa niatnya tentu menebar manfaat. Nah, ini caranya kan kita memulai dengan langkah kecil untuk bisa melangkah setting tujuan kecil sesuai kemampuan kita. Goal pertama, ganti minuman manis dengan rempah atau ganti cemilan manis dengan buah, itu aja dulu. Nggak apa-apa, sedikit-sedikit, yang penting kita tetap setting tujuan-tujuan kecil. Cara memulai perjalanan hidup sehat kan kita nggak bisa sendirian. Makanya kita bergabung dengan komunitas makan sehat, memiliki garis finish yang sama, mempunyai visi misi yang sama. Di komunitas Ibu Punya Solusi.com, kita bisa sama-sama saling dukung gitu. Kalau di Ibu Organik sendiri juga ada komunitasnya perjalanan hidup sehat. Jadi nanti bisa monggo sama-sama kita lakukan perjalanan ya. Ketika sudah merasakan dampak baik dari perjalanan ini, kita akan semakin dalam setting goal lebih tinggi, semakin baik dalam mencapai tujuan. Ya kayak gini, misalnya nggak usah dulu mengurangi karbohidrat, saya bilang. Yang penting apa yang bisa kita lakukan dulu, mengganti teh manis menjadi minuman rempah, pemanisnya dari madu, itu udah sangat progres yang baik. Kecil-kecil asal konsisten gitu. Kalau kita udah melakukan perjalanan hidup sehat itu, kita akan mendapatkan kesehatan utuh itu dari emosional, mental, sosial, spiritual, insya Allah akan membaik. Jadi kita kan perlu, langkah kita di sini kita juga harus setting goalnya pun panjang. Finish kita tuh sebetulnya kesehatan yang holistik ini, dari segi fisik kita, mental, emosi, spiritual, sosial kita baik. Nah, kalau kita pada dasarnya kita memulai sesuatu itu, healthy living itu dari mana dulu nih, bingung antara positive thinking dulu, atau makan sehat dulu, atau olahraga dulu, atau kita mengubah pola pikir dulu.
semuanya itu sebuah kayak tadi lingkaran. Kalau tadi lingkaran hitam yang saya sebut di depan, kalau ini lingkaran healthy living. Jadi kita bisa memulai dari manapun. Kalau saya pribadi dari pola makan, eat better. Yang sebelah kiri bisa dilihat ya, eat better. Itu kita dari pola makan, akhirnya nutrisi kita baik, ke otak juga baik, kita lebih bisa positive thinking. Kalau positive thinking kan kita feel good gitu ya, mood juga baik, mau ngapa-ngapain enak. Akhirnya semangat tuh, kita bisa exercise, minimal jalan kaki sama anak pagi hari sambil berjemur. Kayak gitu juga kan jadi semangat. Tapi kalau misalnya kita memulai, kayaknya aku pengen olahraga dulu deh, nanti bisa. Jadi nanti saat kita udah olahraga, kita pasti akan concern merasakan kalau kita makannya baik, kita olahraganya juga akan lebih kuat, jalannya juga nggak lemes, kayak gitu. Jadi bisa dari manapun kayaknya aku bisanya mengatur pola pikir dulu deh, feel good dulu, positive thinking dulu deh, baru nanti kita feel good, mood baik gitu. Bisa dimulai dari manapun. Kalau saya pribadi dari makan yang sehat, eat better. Setelah itu kita bisa ke mana-mana healthy living-nya, bisa dampak baiknya tuh ke semua aspek. Selanjutnya ada active living. Jadi kalau kita udah healthy living, kita akan feeling amazing. Terus kita ya kayak gini ya, ibu-ibu adalah 94 ya, orang terpilih yang mau belajar nourish your mind, nourish our mind and our body kan. Dari kita makan baik, kita juga bisa lebih banyak belajar, kita bisa lebih move our body-nya lebih enak dan lebih yakin kalau misalnya untuk setting goal apapun dari segi ekonomi, misalnya untuk bangun tim atau mau bikin usaha apa, atau di pekerjaan goalnya lebih tinggi lagi, kita akan lebih yakin lagi bisa, insya Allah bisa kita jalani gitu. Dengan kita awalnya ya perjalanan hidup sehat ini, healthy living, dan selanjutnya kita akan active living. Ini adalah sebuah dampak yang akan kita dapatkan ketika kita memulai perjalanan hidup sehat. Karena apa? Ketika saya GERD, itu kondisi mood tidak baik, saya bahkan bisa setiap hari menangis, setiap hari menangis, karena ada aja yang bikin hati kurang nyaman, mood juga nggak baik, jadinya nggak produktif. Masa setiap hari nangis gitu kan, gimana mau bisa ngerjain kerjaan di rumah kalau kita nangis setiap hari gitu. Karena semuanya itu berawal dari kondisi pencernaan kita. Kalau kita bisa memperbaikinya, insya Allah efeknya itu kemana-mana. Saya mau memberikan gambaran ke ibu-ibu bahwa jangan pernah meremehkan makan sehat gitu, perjalanan hidup sehat, karena itu efeknya akan kemana-mana. Karena saya duduk di sini itu jauh banget dari saya dulu yang apa-apa cemas, apa-apa takut duluan. Mau ngomong kayak gini aja mungkin saya udah takut menerima tawaran dari Mas Zakaria, mungkin saya akan nggak bisa, Mas, saya nggak bisa, nggak mungkin. Saya akan pasti berpikir seperti itu. Dan selain progres menuju sehat, saya dapatkan, alhamdulillah, kista sembuh tanpa operasi. Jadi kista itu adalah normal yang bisa kita hilangkan, healing dengan perjalanan hidup sehat. PCOS yang didiagnosa sulit hamil atas izin Allah, Allah titipkan 2 putra putri dengan cara alami, tanpa bayi tabung, tanpa obat hormonal. Dulu mudah cemas, saat ini lebih mudah untuk diajak positive thinking ya. Walaupun masih ada ya ibu-ibu, masih ada, namanya kita perempuan ya, ketakutan atau sesuatu yang overthinking itu ada, tapi jauh lebih baik dibanding dulu yang benar-benar sangat parah. Dan saya bisa progres belajar dan mudah-mudahan diniatkannya untuk bermanfaat. Nah, setelah tadi kita pertama kita mengenali alarm tubuh kita. Setelah mengetahui alarmnya, kita cari tahu akarnya tuh apa. Akarnya, setelah akarnya apa, kita mulai perjalanan hidup sehat, setting goal dari setting goal kecil sampai setting goal apa yang kita mau dapatkan di kemudian hari ya. Selanjutnya ada filosofi organic life. Jadi organic life ini
Makanya saya bilang makan serba organik bukan. Filosofi organik itu bukan soal makan organik. Organik itu pilihan, bukan cuma keharusan. Karena bagi saya yang penting makan sayur ya dulu aja. Organik atau konvensional nggak apa-apa. Nanti juga lidahnya akan percaya bahwa rasa sayuran organik itu beda daripada rasa sayuran konvensional. Jadi itu adalah pilihan aja kok ibu-ibu, bukan sebuah keharusan. Dan memang dari segi manfaat dan dari segi rasa beda, cuma yang penting itu lakukan perjalanan hidup sehatnya dulu, bukan kita nge-switch ke organiknya dulu gitu. Walaupun saya jual bahan-bahan organik ya, tapi saya mengajak ibu-ibu untuk memulai langkah baby step-nya aja dulu deh, bukan untuk mengganti semua bahan organik. Enggak, yang penting kita sama-sama memulai langkah demi langkah. Seperti menanam organik, media tanamnya adalah tanah. Jadi menanam itu kan ada di tanah, ada hidroponik dan lain sebagainya. Kalau kami di Ibu Organik, media tanamnya adalah tanah. Jadi syarat organik adalah media tanamnya juga tanah. Mengingatkan kita untuk selalu ingat kita tuh berasal dari mana dan akan kembali ke mana. Berasal dari tanah akan kembali juga ke tanah. Tanah yang baik akan memberikan nutrisi pada akar tanaman. Yang perlu kita perbaiki pikiran kita sebelum memulai perjalanan hidup sehat. Gitu. Jadi memang kita tuh si tanaman itu bisa sehat karena tanahnya juga sehat. Di organik itu nggak boleh menggunakan lahan yang baru dipakai untuk menanam yang konvensional. Jadi kalau mau switch ke organik itu harus didetoks dulu selama 2 tahun lahannya, baru bisa dikatakan organik. Didetoks ibaratnya ya seperti tubuh kita aja, bahwa kita memberikan nutrisi ke badan kita yang akan merecovery sel-sel yang rusak di tubuh kita. Gitu. Dengan pemikiran demikian, kita akan lebih legowo dan menerima apa yang terjadi, bersyukur meskipun bukan dengan kata jika. Saya bersyukur, ini adalah treatment bagi yang GERD-nya parah atau anxiety-nya berlebih, kecemasan berlebih. Jadi kita bisa mengafirmasi ke diri kita bahwa saya bersyukur meskipun saya kurang nyaman dengan sakit di perut saya menerima dan mencintai diri saya sepenuhnya. Kayak gitu, dengan kalimat ajaib itu aja, dengan rasa bersyukur, kita bisa lebih yang kayak tadi ya. Jadi bukan lingkaran hitam yang kita dapatkan, tapi kita bisa lebih memutus. Yang penting kita tenang dulu, relax dulu, kita ciptakan rasa syukur. Akhirnya kita bisa mengurai ya apa yang harus kita lakukan. Di organik ini benihnya juga harus baik. Jadi fokus menanam kebaikan, fokus memberikan nutrisi baik di tubuh. Apa yang kita tuai di kemudian hari adalah apa yang kita tanam hari ini. Kondisi kesehatan kita ditentukan apa yang kita masukkan ke dalam tubuh setiap hari. Penelitian menyebutkan beberapa penyakit seperti kista, miom, dan sel abnormal lain berkembang selain karena toksin di tubuh, juga karena ada kesedihan, emosi, marah yang terpendam lama. Perlu kita menanam kebaikan dan mempunyai cara untuk healing, menghilangkan yang negatif itu. Selalu saya temui bahwa orang yang sakit kista atau kanker itu biasanya mempunyai sesuatu yang dipendam di perasaan, di pikirannya, dipendam lama, sehingga sel-sel itu bisa lebih cepat tumbuhnya dan tidak bisa direduksi, karena sel abnormal itu dia bersifatnya dorman ya, nggak bisa mati begitu saja, tapi bisa akan hidup kembali di kemudian hari kalau kita nggak healing. Makanya kita perlu teknik healing di perjalanan hidup sehat itu ada nanti. Makanya kalau kita udah memulai perjalanan hidup sehatnya, nanti kita belajar sendiri kok caranya healing gimana, caranya ngatasin kesel gimana. Itu lumayan bisa baik, walaupun belum 100% baik, tapi ada progres setidaknya. Saya dulu kalau marah lebih parah gitu, parah banget, tapi sekarang kan marahnya ya sedikit-sedikit bisa direm lah dibanding dulu kayak gitu. Jadi dari segi emosi kita juga akan kalau di organik ini kita welas asih terhadap hama dan apa adanya. Oleh sebab itu makanan organik sering dimakan hama. Yang dimakan hama diikhlaskan saja. Jadi
petani tuh kayak nggak apa-apa ya, sedekah lah buat hama, sampai kayak gitu berfilosofinya itu. Jadi kita perlu langkah preventif, memang sebelum hama itu datang kita semprotkan pestisida nabati dari bahan alami, sehingga jikapun ada hama tidak terlalu cepat perkembangannya. Sama seperti kita udah langkah preventif dulu nih, minum rempah, minum minyak SW gitu ya, pakai minyak SW misalnya. Ini ada langkah preventif kita saat ada hama, sesuatu yang terjadi ya, hama ya, penyakit dan lain sebagainya menimpa kita dan keluarga, setidaknya tidak terlalu cepat perkembangannya, tidak terlalu langsung parah. Kita dapat tahu sinyal-sinyal tubuh dulu, sehingga kita bisa menentukan langkah apa yang harus kita lakukan. Terus apa adanya, nggak ingin cepat dan instan, semuanya melakukan proses dengan bahan yang ada, apa adanya, jujur. Kalaupun misalnya kita udah preventif nih, minyak SW tapi masih juga, tapi kan kita ya udah dinikmati aja dulu. Kita lebih bisa berpikir lagi mau ngapain ya, kita mau bikin masakan apa ya. Misalnya ya nih, asam lambung lagi naik kayak tadi, lingkaran hitam. Bingung nih, wah mau minum apa? Seenggaknya kalau punya minyak SW ya udah minimal minum dulu deh minyak SW-nya, pakai air, 1 gelas air dikasih minyak SW diminum. Itu aja dulu. Itu akan lebih bisa menentukan, membuat kita rileks, menentukan kita mau melakukan langkah apa lagi nih biar badan kita nyaman misalnya gitu. Jadi saya bilang ini bukan obat, tapi merupakan P3K aja di rumah. Kalau kita mau ada apa-apa, anak jatuh, anak gatal, yuk pakai minyak SW aja ya. Sampai anak saya kalau apa-apa, aduh kok ibu sakit ya, pakai minyak SW aja bu gitu. Sampai anak pun udah tahu sedikit-sedikit minyak SW gitu. Jadi kita pakai ini sebagai P3K di rumah. Nah, kata Mas Zakaria tadi janjinya kita mau pakai cara yang simple untuk menutrisi tubuh dan recovery sel-sel tubuh yang rusak. Jadi ada 4 amunisi rutin untuk tubuh, diantaranya, kan Mas, kalau kita sering ya iklan-iklan yang mengandung probiotik, biasanya minuman kemasan yang mengklaim mengandung probiotik biasanya sudah dicampur tambahan gula setelah proses fermentasi, sehingga bakteri baiknya sudah tidak optimal. Penambahan gula dalam probiotik setelah dia melakukan fermentasi itu akan membunuh bakteri baik itu. Makanya kita penting sekali mengetahui sumber probiotik yang baik. Biasanya ada di minuman, makanan, suplemen probiotik. Minyak SW juga ada probiotiknya. Sumber probiotik itu bisa tape, pilih salah satu ya ini ya, tape, tempe, teh pace, kombucha, kefir, yogurt tanpa campuran gula, ada sauerkraut, dan juga minyak sumber waras. Jadi ini kita bisa menggunakan dari bahan-bahan alami yang ada. Jangan sampai kemakan iklan yang dari minuman kemasan yang hanya iklannya aja yang bagus, tapi kandungannya itu sudah kurang optimal. Saya tidak bilang jelek ya ibu-ibu, saya hanya bilang kandungannya itu sudah kurang optimal. Jadi kita makanya perlu cerdas untuk memberdayakan diri belajar, sehingga kita tahu hal-hal yang baik, yang mana yang kurang baik, yang mana. Baik, silahkan Mas, next Mas. Nah, selanjutnya ada prebiotik. Jadi kami adalah probiotik dan prebiotik katanya. Prebiotik ini biasanya dari makanan, dia mempunyai serat tinggi, berfungsi sebagai asupan untuk bakteri baik dalam tubuh manusia. Makanannya probiotik itu agar jumlahnya tetap terjaga. Kami tidak boleh mengandung gula tambahan karena biasanya proses fermentasi menghasilkan gula alami. Jadi ketika kami mengandung gula tambahan justru akan melemahkan probiotik. Kasihankan probiotiknya. Jadi prebiotik itu mendorong pertumbuhan mikroorganisme atau probiotik itu di dalam sistem pencernaan. Gluten itu contohnya terigu ya, gula, makanan yang mengandung adiktif dan toksin itu akan membunuh bakteri yang akan di tubuh kita. Jadi setelah kita memasukkan probiotik, bakteri baik, kita juga harus kasih dia asupan lagi supaya dia kuat. Ingat, ada 1,5 sampai 2 kilo bakteri baik dalam tubuh kita. Sumber probiotik sayur, buah, kurma, madu, batu sauda, dan makanan alami lainnya. Selanjutnya ada rempah rimpang. Sejarah obat 25% berasal dari tanaman. Contohnya sekitar 200 tahun yang lalu senyawa farmakologis pertama, morfin,
diproduksi dari opium yang merupakan hasil ekstraksi dari polong bunga popi. Jadi obat itu sebetulnya dulu sejarahnya itu dari tanaman. Saat ini tanaman digunakan untuk mengobati sejumlah masalah dalam kondisi kesehatan termasuk alergi, radang sendi, migrain, kelelahan, infeksi kulit, luka bakar, masalah pencernaan. Itu membuktikan food is medicine. Makanan bisa menjadi obat. Prebiotik mendorong pertumbuhan udah tadi ya. Sekarang rempah rimpang ini ada misalnya jahe kapulaga, jahe cengkeh, jahe serai, atau pilihan lainnya yang bisa kita dapatkan dari berbagai macam rempah rimpang itu variatif ya manfaat ya. Jadi bisa diselang-seling dan seperti kita tahu dijelaskan oleh Mas Zakaria di dalam minyak SW juga ada rempah rimpang. Dan selanjutnya selain probiotik, prebiotik tadi adalah rempah rimpang, yang keempat adalah lemak baik. Lemak baik ini kita menganggap bahwa hal yang jarang kita konsumsi setiap hari. Padahal lemak itu nggak selamanya jahat, ada pula lemak baik. Lemak baik ini diperlukan oleh tubuh untuk sebagai sumber energi. Lemak dapat membantu penyerapan berbagai vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, K. Jadi lemak dibagi menjadi lemak jenuh, lemak tak jenuh, dan lemak yang tak jenuh ini adalah lemak yang baik. Misalnya kacang-kacangan, kacang tanah, kacang mete, kacang almond, minyak zaitun, PCO, alpukat. Dan dari protein hewani juga ada ikan salmon, ikan sarden, makarel, kacang kenari, dan omega 3 itu semua lemak baik ini bisa membantu menyerap nutrisi atau vitamin A, D, E, K itu, dan juga bisa meredakan inflamasi kalau ada peradangan. Yang diberikan adalah lemak baik. Nah, jadi dalam probiotik dari minyak SW ini sudah mengandung keempat yang tadi, probiotik, rempah rimpang, lemak baik, dan prebiotik. Dalam satu produk ini bisa banyak mengandung kebaikan dan bisa untuk P3K alami di rumah. Bukan sebagai, saya tidak mengklaim minyak sumber waras ini adalah obat, yang pasti ini bisa dijadikan bahan alami yang kita, ya saya bilang tadi, saat kita panik ada sesuatu yang bisa kita andalkan. Untuk bayi misalnya ada hal apapun, kena apa misalnya gatel ya, oh ya minyak SW aja, oh ya minyak SW aja gitu. Jadi perlu ditunjang juga dengan perjalanan hidup sehat ya, kalau mau recovery penyakit yang memang kronis dan butuh proses tidak instan kan tadi saya bilang, karena si tubuh ini recovery-nya itu kan perlu proses, perlu waktu. Sementara recovery itu butuh nutrisi yang banyak. Jadi antara kita penggunaan minyak sumber waras dan perjalanan hidup sehatnya harus seimbang begitu. Dan bahannya juga food grade, bisa diandalkan oleh ibu-ibu, dari digunakan untuk bayi sampai ibu kita juga. Jadi saya senangnya nemu minyak sumber waras itu karena itu bisa dipakai bayi kita dan juga orang tua kita. Bahkan kayaknya sulit ya kita menjaga pola makan orang tua, misalnya karena jauh orang tuanya. Jadi dengan kita memberikan minyak sumber waras ini aja, ngirim ke ibu gitu, mah ini alhamdulillah gitu, mama juga iya kok enakan ya, kemarin pegel-pegel sekarang lebih enak gitu. Terus kok kemarin susah buang air kecil, ternyata lebih bisa lancar buang air kecilnya kayak gitu. Jadi ada progres baik yang kita tuh dengarnya tuh kabar baik gitu dari mereka ini. Dan saya selalu mencari tahu sumbernya dari mana. Di organik pun demikian, di bahan-bahan organik saya menelusuri dulu sumbernya dari mana, dan saya approach-nya secara personal. Misalnya ke petani kabocha, saya pengen tahu petaninya itu siapa dan kesehariannya bagaimana gitu. Jadi sama halnya dengan minyak sumber waras ini, saya tahu siapa dalangnya di belakang ini, dalang kebaikan ya tentunya ya, Mas Zakaria dan tim. Ada Mas Doni juga. Jadi saya mengenal bukan hanya produknya aja, tapi secara personal, chemistry, niat baik apa yang memang
di balik sebuah produk itu saya selalu telusuri juga. Jadi kita tuh menjalani sesuatu lebih nyaman aja gitu dan bisa lebih pede mengajaknya. Nah, makanya kenapa saya bilang ini bisa jadikan P3K di rumah, karena misalnya untuk GERD aja ya, probiotik, karena minyak kasu ini ada probiotiknya untuk memberikan tentara tambahan untuk menjaga lingkungan baik untuk GERD flora. Asam lambung naik, coba aja. Misalnya yang GERD kan dia nggak bisa makan cabai ya. Ketika makan cabai kebanyakan, nakal ya, makan cabai kebanyakan pasti akan flare up. Panas sampai kerongkongan, aduh rasanya nggak nyaman banget. Nah, di guyurnya itu biasanya kalau sayur saya pakai jus timun dan kol. Kebayangkan jus timun dan kol itu rasanya pasti horor bagi yang awal-awal, tapi kalau sudah terbiasa enggak. Nah, dengan minyak SW ini setidaknya pemadam kebakaran saat flare itu bisa menggunakan minyak SW. Dimasukin ke gelas, 1 gelas itu ditetesin aja 1 sendok teh. Kalau saya sih menyarankan tidak terkena bahan logam ya, jadi sendok, gelasnya diusahakan bahannya plastik atau enggak kaca. Jangan ini dengan logam karena di sini kan ada bakteri baiknya, mereka hidup, sehingga kita tetap supaya bisa menjaga mereka tetap hidup. Selanjutnya, rempah-rempah ini kan bisa mengurangi peradangan, menenangkan kenaikan asam lambung tadi sebagai pemadam kebakaran saat flare up, saat asam lambung naik itu insya Allah bisa dilakukan dengan minyak SW ini. Terus min juga bisa untuk relaksasi. Selanjutnya GERD ini baik mengkonsumsi lemak baik, dan bagi yang leaky gut atau ususnya bocor itu kan kalau makan karbohidrat aja begah, perutnya nggak nyaman. Jadi sebaiknya kita memang dilancarkan dulu saluran pernapasan, saluran pencernaannya dengan lemak baik ini, bisa PCO, bisa minyak zaitun, bisa juga bone broth ya. Jadi si pencernaan itu biar licin dulu lah, ibaratnya mau lewat, makanan lewat tuh bisa lancar. Nah, di minyak SW ini ada lemak baiknya juga, ada PCO untuk melancarkan setidaknya jaluran pencernaan lancar dan membantu penyerapan nutrisi. Selanjutnya ada prebiotiknya, ada daun sidaguri, mengurangi peradangan baik untuk pencernaan dan pernapasan, membantu recovery pada luka. Ini juga ada di dalam minyak SW. Kita harus tunjang juga dengan healthy living dan perjalanan hidup sehat tadi ya, makan makanan alami dan lain sebagainya. Nah, lingkaran hitam ini bisa kita cegah, bisa kita putus rantainya dengan perjalanan hidup sehat. Satu produk yang saya andalkan ya minyak SW ini. Jadi misalnya saat kita serangan lambung naik nih, wah kayaknya karena kurang baik pola makan, pola pikir dan pola hidup nih, gangguan GERD ya. Kita dari bawah, kanan bawah dulu. Serangan lambung, rasa tidak nyaman di perut kembung, begah, ulu hati, keluar tebakan, akhirnya anxiety. Aduh cemas banget nih, udah cemas, langsung panik, psikomatis, takut, cemas, membuat asam lambung meningkat juga. Jadi kan lingkaran hitam yang bisa terputus. Dengan begini kita membuat penawar-penawarnya. Jadi ketika asam lambung naik, kita coba untuk relax dulu. Relaxnya itu kan dengan kalau di minyak SW ini kan ada daun mint gitu kan, kita lebih relax, seenggaknya kita nggak panik dulu. Hello, ini bukan COVID saat kita misal nafasnya sesak ya. Kadang yang GERD itu kemana-mana pikirannya, aduh jangan COVID deh, wah positif deh, wah udah duluan, padahal itu asam lambung yang naik sehingga pernafasan terganggu gitu. Setidaknya dengan kita punya pegangan satu P3K yang alami, kita lebih bisa jeda untuk berpikir dulu nih, kita kenapa. Terus juga kan ada rempah-rempahnya, yang rempah-rempah tadi kan bisa mengurangi inflamasi. Selanjutnya kita bisa lebih kita mau bikin jus, minuman, saya bilang kalau GERD itu timun dan kol misalnya,
Walaupun yang belum terbiasa mungkin akan aneh rasanya, tapi kalau udah terbiasa lidah kita nyaman-nyaman aja sih makan sayur mentah ya. Probiotiknya yang di dalamnya KSU ini juga bisa merecovery, memberikan tentara baik kan tambahan untuk di pencernaan, sehingga bisa itu jadi pemadam kebakaran saat kebakaran terjadi, saat panik terjadi, kita minimal punya pegangan dulu deh satu yang bisa kita andalkan. Yang penunjang perjalanan hidup sehat, pola makan sehat, alami non pabrikan. Jadi selain kita punya satu produk yang bisa kita andalkan, itu kita tetap harus melakukan perjalanan hidup sehat. Jadi olahraga penting juga, memilih minuman sehat, jemur matahari itu sangat penting, penguasaan emosi, berlatih memiliki pikiran yang positif, udara yang bersih. Dengan itu minyak sumber waras juga bisa di diffuser juga, di diffuse untuk bakteri, jamur, virus yang ada di udara, dan elektromagnetik juga bisa direduksi oleh udara yang bersih dengan diffuse dari bukan probiotik ya Mas, apa namanya? Probiotiknya itu di diffuse sehingga karena probiotik. Nah, airbiotik, betul. Makasih Mas. Airbiotik itu jadi bakteri itu kan mengandung DNA. DNA itu sehingga ketika ada sesuatu DNA yang hinggapnya tuh ke DNA probiotik, bukan ke kita, tapi ke DNA probiotik, sehingga dipecah, diurai oleh bakteri. Sama seperti gula di singkong itu akan dipecah oleh bakteri sehingga singkongnya rasanya manis, tapenya tuh jadi manis. Itu pekerjaan bakteri baik, dia mengurai, memecah. Jadi ketika ada bakteri jahat, virus, jamur itu nempelnya di probiotik itu dan bisa diurai, dipecah oleh mereka. Terus istirahat, berserah, dan mendekatkan diri pada Allah, tentu ya, itu poin yang penting. Selanjutnya Mas, nah sini ada healthy living, makan makanan yang bersumber dari nabati kan, kayak tadi saya bilang ya, healthy living kita mulai mau dari mana, mau dari positive thinking, mau dari feel good, mau dari exercise, atau dari makan yang sehat. Kalau saya dari makan yang lebih baik, eat better, dari makanan bersumber dari nabati, banyak makan sayuran yang segar, karena sayuran segar mengandung antioksidan tinggi dan enzim hidup, sehingga sangat baik untuk regenerasi sel-sel baru yang sehat dan melawan penyakit. Dari gula putih, kurangi gluten, tapi bagi untuk yang GERD, stop gluten, tidak ada makan terigu, karena itu hanya memberatkan perjalanan hidup sehat kita. Kalau yang GERD ya, kalau yang bagi yang tidak ada sensitif, mungkin mau cheating sedikit nggak apa-apa, tapi kalau untuk yang GERD tolong stop terigunya, stop glutennya. Kan oat juga ada yang gluten, jadi oat itu katanya sehat, tapi ada juga yang gluten, malah memperberat sistem pencernaan kita, jadinya progresnya tuh akan mundur, progres kesehatan kita akan mundur. Hindari makan pabrikan, makan makanan alami, usahakan lokal, karena lebih jelas asal-usulnya, dapat ditelusuri sumbernya. Makanya tahu banget minyak SW ini dari mana, bahkan ada diproduksinya oleh siapa, didistribusikan oleh siapa, kita tahu jelas asal-usulnya di mana. Kalaupun kita mau sambangin, bener nggak? Ini ada probiotiknya, bahannya alami, kita juga bisa menelusurinya ya kan. Organik itu pilihan karena dari segi rasa dan manfaat juga beda. Nutrisi tubuh kita dengan cara alami ini adalah sebuah investasi karena lebih mahal biaya kemoterapi, pasang ring jantung, dan rumah sakit dibanding investasi untuk nutrisi alami tubuh kita. Dan ya ini yang paling bonusnya adalah kalau kita melakukan perjalanan hidup sehat dan active living, kita feeling amazing, bisa lebih banyak belajar, nourish your mind, our mind dan our body, bisa lebih bisa kesana kemari, move our body, dan bisa lebih yakin untuk mencapai tujuan. Insya Allah dengan izin Allah kita bisa lebih ada amunisi lah ya, karena kita berdaya diri kan, ibu-ibu belajar di sini juga berdaya diri untuk belajar sebuah modal untuk bisa menebar manfaat
ke banyak pihak, baik ke anak, ke keluarga, tetangga, dan lebih banyak lagi yang bisa kita tolong, lebih banyak lagi yang bisa kita dapat kecipratan manfaat dari kita. Jadi makanan organik itu bukan tren, tapi kembali ke tradisi. Seperti minyak asli ini juga bukan tren, tapi kita kembali lagi P3K kita di rumah menggunakan bahan yang alami. Nah, kalau mau resep makanan alami, silahkan hubungi admin Ibu Organik ya di Instagramnya. Saya udah kasih PDF yang bisa di-share ke ibu-ibu. Dan kalau mau ikut komunitas khusus memang makan sehat juga bisa, nanti silahkan hubungin admin. Kalau mau untuk komunitas Ibu Punya Solusi juga bisa banget ke saya, nanti kita hubungan dengan Mas Zakaria agar bisa solusi apa tadi Mas? Solusi kesehatan, kita punya solusi P3K di rumah dari bahan alami, dan juga punya solusi ekonomi yang bisa memberikan amunisi sedikit-sedikit ya sampingan kita dari hasil berjualan minyak sumber waras gitu, karena minyak sumber waras ini open reseller dan agen, distributor, dan juga bisa dropship dan juga bisa affiliate. Jadi nggak perlu modal besar. Kalau nggak punya modal jangan kecil hati, karena kita bisa memulai segala, sama seperti kerjaan saya, kita bisa memulai segala sesuatunya dari langkah terkecil. Jualan juga sama, memulai dari langkah terkecil dulu, akhirnya kita bisa menjadi besar gitu ya. Nanti mungkin teknisnya bisa dijelaskan oleh Mas Zakaria. Kalau mau beli minyak sumber waras bisa ke Mas Zakaria, bisa juga ke Ibu Organik, karena Ibu Organik adalah salah satu distributornya sumber waras di Jawa Tengah. Selanjutnya bisa kita ngobrol-ngobrol lagi, diskusi lainnya di Q&A ya Mas, yang akan dipandu oleh Mas Zakaria langsung. Baik, presentasi dari saya, sharing-sharing ya, bukan presentasi. Sebetulnya sharing-sharing dari saya telah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Saatnya kita diskusi lebih banyak di kolom pertanyaan yang akan dipilih oleh Mas Zakaria. Terima kasih Ibu Intan, luar biasa ya kisah perjalanannya. Dan ini ternyata antusiasme peserta webinar kali ini juga cukup Bu, cukup menarik karena mereka sudah buat pertanyaan yang cukup banyak nih Bu. Kita akan bahas satu-satu Bu ya. Ini juga ada yang bertanya soal minyak sumber waras juga, dan berkaitan juga pertanyaannya dengan bahasan kita hari ini. Oke, saya akan bacakan dulu ya pertama nih. Dari Ibu Vita Sarasi. Assalamualaikum, Putri teman saya ada benjolan kecil di payudaranya karena konsumsi ayam di tempat kosnya di luar kota. Bagaimana dosis dan frekuensi pemakaian minyak probiotik sumber waras ini agar efektif? Oh, ini kaitannya dengan minyak sumber waras ya. Mungkin saya bisa jawab. Untuk Ibu Vita Sarasi ya, nah kebetulan ini di minyak sumber waras itu kami kemarin juga kedapatan kasus mengenai kista payudara ya, dan memang ada benjolannya juga di payudara, dan ini kejadiannya oleh temannya Dini Aminarti. Ya, jadi Dini Aminarti ini bercerita bahwa temannya ini menggunakan minyak sumber waras itu yang dia balurkan ke payudaranya dan juga diminum sehari sekali. Minum itu 1 sendok teh atau 3-4 sampai 4 tetes yang dicampur dengan 250 ml air dan diminum di malam hari sebelum tidur atau pagi setelah sarapan. Nah, dia minum ini selama kurang lebih 1 minggu dan dia udah periksa ke dokter. Alhamdulillah katanya kista payudaranya mengecil dan sudah tidak berbahaya. Begitu, mungkin itu jawabannya akan sama seperti itu juga Bu. Pemakaiannya dibalur setiap hari terus kemudian diminum. Seperti itu. Oke, selanjutnya mengenai ini banyak juga yang bertanya tentang sumber waras nih Bu ya. Ya, tapi banyak juga nih Bu pertanyaan mengenai pembahasan hari ini. Terus ini kemudian ada pertanyaan dari Ibu Susilawati Raharjo yang bertanya, kebetulan tangan saya kebas-kebas beberapa hari ini dan kadang-kadang sakit banget terutama malam hari sehingga mengganggu tidur.
Boleh tahu ini kenapa ya, dan apa bisa diobati dengan minyak sumber waras? Kalau kenapanya mungkin saya kurang bisa menjawab ya, karena memang saya bukan dokter background-nya, tapi kemungkinan ini memang kesemutan juga, atau memang aliran darahnya yang tidak lancar gitu, peredaran darahnya. Nah, apakah bisa diobati dengan minyak sumber waras? Insya Allah bisa. Jadi tinggal dibalur aja di tempat yang sakitnya gitu. Itu dirutinkan setiap mau tidur gitu, atau bisa dilakukan 2-3 kali dalam sehari. Begitu Ibu Susilawati. Nah, berikutnya ada pertanyaan dari Misbah. Ini Bapak mungkin ya, Pak Misbah atau Ibu ini. Oke, dia bertanya, sebelumnya perkenalkan, oh ini namanya Misbah tapi namanya Hanim. Oh ya, perkenalkan saya Hanim dari Medan. Menarik info tentang minyak SW-nya Pak. Boleh dijelaskan kegunaan dan manfaat minyak SW, lalu bagaimana cara menjadi reseller, agen atau stokis? Kalau kegunaan minyak SW, dia memang seperti yang tadi, mungkin yang tadi belum mendengar sejak awal, tadi saya sempat menyampaikan sedikit tentang minyak sumber waras. Jadi minyak sumber waras itu mempunyai 3 fitur sebenarnya Pak. Fitur pertama itu kami sebutnya dengan Rabbiotics. Rabbiotics itu artinya probiotik yang dibalur. Jadi bisa dibalur seperti minyak balur pada umumnya, yang bisa untuk mengatasi tadi pegal-pegal, gatal dan lain sebagainya. Terus kemudian kita juga ada yang namanya fitur yang kita sebut dengan Airbiotics. Nah, Airbiotics ini adalah probiotik yang diuapkan. Jadi ketika ibu mempunyai alat humidifier atau diffuser, itu bisa digunakan minyak sumber waras ini. Nah, itu adalah probiotik yang diuapkan. Nah, kalau misalnya di zaman saat ini, di era saat ini di mana COVID sedang berlangsung nih, entah sampai kapan berakhirnya, ini bisa jadi sebagai sarana juga untuk antisipasi gitu. Jadi Airbiotics kita ini bisa membersihkan udara gitu dari virus juga. Jadi ketika ada, cara kerjanya adalah ketika ada virus, itu nanti virus itu dia kan merupakan RNA ya. Sedangkan bakteri atau probiotik itu memiliki DNA. Nah, RNA ini sama seperti manusia ya. Kalau bakteri itu probiotik, dia mempunyai DNA sama seperti manusia. Makanya virus ini dia memiliki RNA dan dia membutuhkan DNA untuk bisa berkembang biak. Maka virus ini akan menginfeksi probiotik tadi atau bakteri tadi. Nah, tapi probiotik ini mempunyai enzim yang bisa mengurai virus itu tadi. Jadi virus itu bisa diubah dia menjadi tidak aktif atau dorman gitu. Seperti itu. Itu kegunaan fitur Airbiotics. Terus kemudian kita ada sebut dengan nama Aquabiotics. Aquabiotics ini artinya probiotik yang diminum tadi. Nah, ini bisa diminum. Dosisnya itu cukup 1 sendok teh yang dicampur dengan 250 ml air. Dan ini bisa diminum sehari sekali cukup. Insya Allah. Terus ini ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Winda Wantania. Bu, mau nanya, untuk GERD apakah harus ditetapkan jam makan yang konsisten? Silakan Bu Intan jawab. Baik Bu, kalau untuk GERD ini makanannya itu tergantung sensitivitas setiap orang ya. Jadi yang pasti itu jangan pernah makan terigu dan cabai, itu aja dulu. Jangan makan terigu dan cabai, hindari terigu sama cabai itu aja dulu. Kalau pola makannya bisa dicoba yang memang aman. Karena sensitivitas orang, misalnya ya, saya bilang makan gado-gado misalnya, tapi kan ada sambal kacangnya. Nah, bagi orang yang GERD, ada yang sambal kacang itu nggak cocok di perutnya, ada yang aman gitu. Jadi memang harus dicoba dan jangan sampai pernah kapok untuk makan yang alami. Karena kalaupun nggak cocok, makanan yang alami itu nggak akan pernah sampai fatal gitu loh. Efeknya tuh hanya paling ya sering sendawa misalnya dan kurang nyaman gitu. Justru yang bikin fatalnya itu karena kepanikan kita yang lingkaran hitam tadi. Kita sakit apa padahal misalnya sensitif sama kacang tanah. Sama kacang tanah kita kena panik, akhirnya kita malah makan yang sesuatu yang kayaknya bakal lebih enakan nih aku nih kalau makan ubi, misalnya ternyata malah tambah kembung, malah tambah begah, akhirnya sesak nafas, ujung-ujungnya UGD itu yang paling sering dialami oleh orang GERD.
baik-baik aja, nggak apa-apa, sehat, sampai UGD nggak apa-apa kok Bu, ya asam lambung aja, nggak apa-apa gitu, itu asam lambung kok Bu, bukan COVID misalnya, kayak gitu. Jadinya perlu dinetralkan dulu sebetulnya. Makanya dengan kita punya pegangan minyak SW ini bagi yang GERD, setidaknya punya langkah awal ketika memang asam lambung itu naik, kita punya pegangan SW ditetesin untuk minum air. Nah, kalau untuk makannya bisa dicoba makan sedikit-sedikit tapi sering, itu aja. Dan hindari terigu sama cabai. Sebetulnya ada makanan khusus GERD, maksudnya pola makan khusus GERD gitu. Kalau memang ibu-ibu butuh dan mau saya kasih bimbing gitu, boleh, nanti hubungi aja admin di Ibu Organik, nanti bisa disampaikan ke saya, nanti saya kasih detailnya. Karena saya sembuh total itu memang apa ya, jatuh bangun memang gitu. Jadi ada sebuah perjalanan yang saya tempuh sehingga saya feeling better. Karena namanya GERD itu seperti apa ya, naik turun, kayaknya kita udah agak sehat nih, ternyata besoknya parah kayak gitu. Nah, yang perlu di-maintain itu karena bukan hanya asam lambungnya, tapi pola pikirnya juga. Lingkaran setan itulah yang perlu kita putus satu-satu alur ya, karena kita nggak akan pernah 100% sembuh, akan terus naik up turun. Yang penting ketika kita sakit itu datang, kita lebih bisa tahu nih, siap nih aku menghadapinya gitu loh. Yang pengen saya tekankan tuh demikian. Nah, perihal recovery-nya itu perlu maintenance yang cukup agak lama, tapi bisa kita jalani. Setiap orang pasti bisa jalaninya karena gampang banget, yang penting sabar. Itu sih, ya. Oke, ini tadi kelupaan ada pertanyaan yang dari Hanim tadi ya, dari Medan, bagaimana cara menjadi reseller, agen, dan stokis. Nah, kalau untuk wilayah Jawa Tengah atau Semarang tepatnya bisa menghubungi Ibu Organik, karena memang beliau kebetulan distributor minyak sumber waras, itu bisa di situ, atau langsung menghubungi kami di website sumberwaras.co.id. Nah, di situ nanti ada nomor WA customer service kami yang bisa Ibu tanya-tanya kelanjutannya. Tapi untuk di bulan ini kebetulan kami sebenarnya sudah menutup reseller. Nanti akan dibuka kembali pada Oktober karena memang di luar dugaan permintaan cukup banyak ya. Termasuk juga Bu Intan akhirnya juga tidak kebagian lagi nih Bu ya. Permintaannya lagi tinggi, terus kemudian jadi tidak kebagian stok untuk reseller gitu. Jadi kita sementara untuk reseller kita tutup dulu, nanti di bulan Oktober baru akan dibuka kembali gitu. Itu bisa menghubungi kami untuk kelanjutannya di website sumberwaras.co.id atau melalui Ibu Organik. Nah, terus kemudian ada pertanyaan berikutnya nih Bu, dari Mikael Huda. Mau tanya bagaimana caranya meminimalkan jajan di luar. Secara anak-anak pasti suka jajan dan kita tidak tahu apakah itu jajan sehat atau enggak. Bagaimana Bu? Iya, baik Bu. Usia anaknya berapa ya? Kalau usia sekolah itu nggak bisa kita hindarkan ya Bu, karena kan pasti jajan sama teman-temannya. Kita juga nggak bisa memproteksi terlalu ketat anak-anak karena dia punya teman-teman pergaulan gitu. Jadi tugas kita di rumah sebetulnya memberikan nutrisi yang banyak saat dia di rumah gitu, dan menjadikan lidah anak-anak tuh suka dengan makanan alami, dengan pembiasan-pembiasan itu. Kalau anak saya karena dari kecil minum jus sayur, ketika dia minum yogurt yang kayaknya kemanisan, beli gitu ya, dikasih sama orang, dia cuma icip sedikit terus nggak mau gitu, dia bilang dia nolak sendiri, nggak mau gitu, karena lidahnya itu masih fitrah gitu, sesuai fitrahnya. Karena orang zaman dulu misalnya makan singkong aja udah enak kan, makan singkong udah ada manis-manisnya. Kalau anak sekarang harus kasih keju, harus kasih meses, harus kasih topping-topping lainnya, karena lidahnya itu sudah terbiasa dengan rasa yang berlebihan, dengan MSG yang rasa adiktif, zat adiktif yang rasanya tuh jadi wah gitu, sehingga standar enak anak-anak itu enak tuh yang manis banget, enak tuh yang
eh, rasanya tuh kuat gitu. Sebetulnya kita bisa kembalikan fitrah lidahnya anak-anak dengan kita di rumah itu membiasakan kasih yang makanan yang baik, misalnya jus buah dan sayur, cemilannya. Kalau anak saya misalnya bubur kacang hijau, terus kolak kayak gitu. Jadi makanan-makanan orang tua kita zaman dulu sebetulnya tentu lebih hemat, ya kan. Jadi sebenarnya yang kita lakukan adalah organik, mungkin dari segi harga agak beda ya, tapi kita sangat-sangat hemat karena kita nggak jajan di luar. Kalaupun jajan, misal mau roti nih, kita jajan putu deh gitu. Putu paling murah kan gitu. Pengen minum apa? Jajan cendol aja yuk gitu. Jadi pilihan-pilihannya pun yang pilihan-pilihan yang sederhana, bukan nggak jajan boba kan gitu. Boba kan udah puluhan ribu, cendol paling 8.000 paling mahal, misal 3.000 kayak gitu-gitulah. Jadi kita lebih menyederhanakan standar lidah anak-anak aja sih Bu, dengan memberikan nutrisi alami di rumah, makanan alami dibiasakan. Kalau bisa ya bekal, tapi kalau memang tidak memungkinkan, ketika anak-anak di rumah kita mencontohkan dan menyediakan yang memang makanan deso, nggak apa-apa makanan deso gitu, bubur kacang hijau, cemilan-cemilan yang kolak itu kan sangat bagus untuk anak-anaknya. Santan itu sebetulnya bagus untuk anak-anak, asal tidak terlalu berlebihan di dimasaknya gitu. Jadi makanannya bisa mengenyangkan, menyehatkan, dan membantu untuk pertumbuh kembang anak-anak. Karena kayak jus sayur aja ya, dia kan bukan hanya menutrisi tubuh, tapi dia langsung ke otak. Menutrisinya tuh langsung ada efeknya, jernih juga gitu, celing-celing juga ke otak, karena nutrisinya kan nutrisi baik yang kita masukkan. Jadi upayakan masaknya sederhana tapi enak aja, dan pembiasaan makanan sederhana yang enaknya sederhana sehingga lidahnya tuh nggak berlebihan sukanya. Ya, pertanyaan berikutnya nih Bu, ini banyak sekali pertanyaannya nih Bu. Banyak ya. Apakah adakah menu daily yang bisa di-share untuk bisa efektif mengusir GERD dari tubuh kita, dari Darul Ilfan? Boleh nanti saya share, tolong di WA aja, kan nanti di Instagram Ibu Organik kan ada adminnya Ibu Organik, bilang aja bahwa mau menu harian untuk GERD gitu, nanti saya share di WA ya. Biar langsung aja ke Instagram Ibu Organik ya Pak ya. Ya, nanti ada linknya di bio, terus ada nomor WA-nya admin. Oke, selanjutnya dari Ibu Stella F. Hutajulu. Halo Ibu, kalau eat well biasanya punya bonus berat badan berkurang. Ada tips kah untuk orang yang sudah berbadan kurus? Terima kasih. Betul, jadi sebetulnya badannya itu menyesuaikan ya Mas, menyesuaikan sesuai standar idealnya. Jadi yang memang kurus nggak akan lebih kurus lagi gitu ya. Nggak akan lebih kurus sebetulnya kalau nutrisinya memang benar dan tepat gitu. Jadi kadar lemak baiknya seberapa, makannya seberapa gitu. Saya juga pernah hamil kedua kayak gitu, anaknya kan di dalam kandungan kecil, karena memang saya kalau makan ya sedikit, saya lupa kalau di dalam ada baby yang janin yang butuh nutrisi banyak gitu. Akhirnya saya kasih masukan yang banyak dan tepat ya, banyak itu kan tapi tepat gitu, sehingga yang besar itu janinnya bukan sayanya gitu. Otomatis insya Allah bisa, kalau kita nutrisinya tepat, bisa stabil lah badannya, nggak makin kurus. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Happy Dewi. Jika kita melakukan diet, ataukah kita seorang vegetarian, apakah kita sudah menerapkan healthy living? Vegetarian itu, saya punya naturopat, namanya Ibu Debbie. Beliau itu punya klien yang memang vegetarian, tapi dia gak bisa bangun dari tempat tidurnya. Ternyata setelah diperiksa itu sudah tidak ada bakteri baik di dalam tubuhnya. Setelah ditelaah, makanan sehari-harinya adalah roti, kentang,
terus kacang-kacangan, dan minim sayur dan buah gitu. Jadi memang perlu seimbang, Bu. Baik, kalau kadang saya juga merasa, aduh kayaknya aku udah makan sehat nih gitu. Tapi ternyata masih aja kekurangan, kayak tadi kesemutan ya. Kram itu adalah kekurangan nutrisi magnesium namanya. Jadi kalau kita tahu alarm tubuh apa dan kita kasih nutrisi apa, akan lebih tepat. Misalnya itu magnesium, kayaknya aku butuh magnesium nih ke telur, apa kacang hijau, kayak gitu. Jadi kita bisa treatmentnya selain dengan minyak SW, kita juga bisa nutrisi dari dalam lewat makanan. Berikutnya pertanyaan dari Michael Huda lagi nih, pertanyaan kedua berarti. Saya kesulitan untuk mengenali alarm tubuh saya. Kadang kesemutan dan tidak saya hiraukan karena mungkin tidak begitu sakit ya, atau bentar lagi sembuh gitu. Bagaimana mengidentifikasi kalau ini adalah alarm tubuh kita? Kesemutan itu tadi kekurangan magnesium dan perlu ada asesmen lagi ya sebetulnya untuk mengetahui kita itu pencernaannya baik atau enggak dari beberapa pertanyaan-pertanyaan, misalnya mudah lupa atau kondisi seberapa sering pusing dan lain. Pasti itu tuh ada yang menyertainya. Alarm itu nggak sendiri. Misalnya saya GERD, saya sering asam lambung naik, terus juga saya kram juga gitu, saya suka sering pusing juga misalnya. Nah itu sebetulnya akarnya tuh dari pencernaan. Kalau kita fokusnya recovery pencernaan dengan probiotik, kayak tadi ya, probiotik, prebiotik itu kan sayur, buah, serat, terus rempah-rimpang dan lemak baik, insya Allah akan lebih mudah kita recovery. Yang ada alarm-alarm itu lebih bisa tertangani lah dengan baik gitu. Oke. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Lulu Sylvia. Ketika kita sudah menyadari adanya alarm dalam tubuh, sudah ada niatan untuk mengubah pola hidup, pola makan, misalnya ingin mengganti makanan yang biasa dimakan dengan yang lebih sehat, atau sedikit demi sedikit mengurangi gorengan, atau hal-hal yang kurang sehat. Namun kadangkala niat tersebut hanya terrealisasi sementara, akhirnya kembali ke habit sebelumnya. Bagaimana cara agar kita konsisten untuk menjalani pola hidup sehat? Dan mulai dari mana kita bisa memulai pola makan yang sehat? Gitu, silakan Bu. Sama saya bilang perjalanan hidup sehat, karena itu ya kita memang perlu menerima dulu bahwa kita kurang konsisten itu karena kita menganggap berat ya. Kalau kita berpikir bahwa pokoknya pelan-pelan dulu deh, yang penting kita terus ada progres gitu. Hari ini saya sih selalu mencobanya dengan men-challenge diri saya sendiri. Jadi misalnya hari ini aku nggak makan hari ini aja dulu, nggak usah besok. Hari ini aku nggak makan gula putih deh. Saat mau gula putih tuh nggak jadi deh, madu aja misalnya, nggak jadi deh gula kelapa aja misalnya, kayak gitu. Jadi terus kita mau mie misalnya, aduh pokoknya aku nggak mau makan mie minggu ini. Nah udah, kita tuh substitusi aja. Jadi bukan mengganti kita tiba-tiba nggak makan mie, tapi misalnya ganti deh mie-nya jadi bihun misalnya. Bihun kan dari tepung beras tentu lebih nyaman di perut dibanding terigu gitu. Mie yang biasanya terigu atau mie yang glutennya rendah deh, kan ada banyak sekarang mie ada terigunya tapi rendah kadar terigunya gitu. Jadi kita bisanya dengan substitusi, Bu. Ibu yang bertanya. Jadi substitusi itu kita pengennya roti nih, aduh makan putu deh gitu. Aduh pengennya kayaknya enak nih segar-segar, aku usah deh bikin jus buah aja di rumah, nanti dimasukin kulkas, bentar lagi juga dingin, diminum gitu. Boba, kayaknya boba enak, cendol juga lebih enak kok gitu, ya kan? Jadi kayak gitu-gitulah, kita tuh dibuat mudahnya tuh jangan terlalu berpikir bahwa harus hari ini nggak boleh makan gula, nggak boleh makan gorengan, nggak boleh makan apa, enggak. Tapi kita challenge diri kita sendiri dengan langkah terkecil aja dulu. Kita nanti lama-lama naik ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Sri Wayuningsi.
Terima kasih, saya Sirwayunisi asal Makassar. Saya saya termasuk mengalami GERD. Selalu merasa ketakutan, cemas, khawatir berlebihan. Hal-hal apa yang penting dilakukan untuk menyembuhkan penyakit ini? Sampai sekarang saya juga belum bisa hamil. Kiat-kiat agar cepat hamil. Nah, ini kurang lebih berarti sama kisahnya dengan Bu Intan, Bu ya. Silakan Bu. Iya. Gimana ya? Saya sih karena saya sudah pernah membersamai teman-teman saya yang juga GERD gitu, dan itu memang perlu proses yang nggak instan, Bu. Jadi memang perlu kesabaran juga. Mungkin nanti kalau emang yang GERD bisa kita bikin grup khusus kali ya, karena di situ saya tahu persis nggak enaknya GERD itu, Mas. Kita sehat tapi kayak orang gila gitu. Apa-apa nangis, apa-apa takut, belum terjadian apa-apa udah down duluan gitu, padahal belum kejadian loh, udah overthinking jadinya tuh. Jadi saya juga merasa lucu kalau saya ingat saya zaman dulu gitu, telat sedikit aja, ya Mas aku telat banget, kata suami. Nggak apa-apa ya telat ya, nggak apa-apa, dinikmati aja daripada kamu telat di jalan kemerungsung malah buang-buang energi kan. Ya juga sih, kalau sekarang dipikir ya juga sih gitu. Jadi memang perlu lebih intens lagi, Mas. Mungkin kalau yang GERD yang mau dibantu dengan SW dan juga ada grup khusus, bisa hubungi kami aja. Ya. Jadi, pembahasannya nggak akan cukup ya, Bu. Betul, bahasannya nggak bakal memang harus cukup. Ya, jadi kalau misalnya terkait dengan GERD dan pola ini, setelah saya baca-baca pertanyaannya banyak juga yang serupa gitu, Bu. Jadi ada pertanyaan mengenai GERD, terus bagaimana cara memulai hidup sehat segala macam. Nah, nanti untuk lebih jelasnya ibu-ibu bisa langsung ke Instagramnya @ibuorganik. Nanti bisa langsung bertanya di situ. Iya. Oke. Ini kemudian aja hubungi admin, nanti kita bikin ini lagi pembahasan khusus yang mau intens dibimbing untuk GERD ya. Tapi pelan-pelan ya, nggak bisa instan lah, insya Allah. Ya, nanti di situ juga ada ini, Bu ya, ada resep-resepnya bagaimana bisa gitu ya. insya Allah. Oke, ini kemudian kita bacakan pertanyaan selanjutnya. Oh ya, tadi dari Ibu Nita, tadi di profil disebutkan Ibu Organik memiliki riwayat kista dan PCOS ya. Setelah mengubah pola makan, kista bisa hilang tanpa operasi. Boleh di-share contoh menu pola makan. Oh, ini menu juga ya. Berarti sama ya? Iya, sama ya. Berarti kalau misalnya menu nanti juga sama, nanti bisa langsung hubungi Instagram @ibuorganik, nanti menunya akan dikirimkan via WA gitu, Bu ya? Iya, betul. Ya. Oke, ini juga sama, bagaimana tips bisa konsisten. Tadi juga sudah dijawab ya berarti ya. Challenge diri sendiri. Challenge diri sendiri. Terus kemudian, ini pertanyaan dari Rosiko ya. Dia ada 2 pertanyaan, ada 3 nih berarti ya. Untuk orang yang sudah tua, apa bisa memutus gaya hidup konvensional? Seberapa lama detoksnya hingga sudah bisa mulai dengan yang organik? Terus yang kedua, apakah ada tepung-tepungan yang terbuat dari tanaman organik? Karena biasanya anak-anak suka sama tepung-tepungan. Terus misal anak-anak suka makan ayam crispy, apakah bisa dinamakan organik jika ayamnya bukan organik tapi tepungnya sudah organik? Mohon penjelasannya. Silakan. Ya, saya bilang tadi bahwa sehat organik itu pilihan dan sehat itu pilihan juga ya. Jadi saat kita mau sesuatu yang kurang toyib, kurang baik, kita bisa mengganti substitusi itu. Misal kalau ayamnya nggak organik, tepungnya organik, tepung organik itu mungkin nggak terigu ya. Maksudnya adalah selain dari terigu, tepung lokal, misalnya tepung beras, tepung tapioka, tepung kentang misalnya. Jadi selain terigu itu malah tepung yang baik. Itu sangat bisa dibikin mendoan juga bisa. Sekarang kan ada tepung mokaf juga ya dari singkong. Itu bisa pengganti. Jadi kita bukan sehat itu bukan berarti kita sama sekali nggak makan gorengan. Kalau memang mau makan gorengan boleh gitu loh. Ya bikin aja gorengan. Kan tepungnya tepung mokaf misalnya. Gorengnya pakai minyak kelapa. Aduh kok kayaknya mahal ya minyak kelapa ya. Makanya jangan sering-sering goreng-gorengannya kan mahal, udah tahu gitu. Jadi kita punya batasan tersendiri. Jadi kan minyak kelapa lumayan nih harganya, ya udah kita pakai tumis aja.
kalau untuk goreng kan sayang juga misalnya, makanya kita jangan sering-sering bikin makanan yang digoreng-goreng misalnya kayak gitu. Terus bisa juga disubstitusi ayam crispy ya, bisa juga kan luarnya itu tepung beras, dalamnya itu jamur. Anak-anak pasti suka. Atau enggak dalamnya brokoli, enggak organik nggak apa-apa, yang penting sayurnya. Brokoli, luarnya digoreng tepung, buat untuk anak-anak nggak apa-apa. Adik ipar saya di sini tinggal selama 17 tahun nggak pernah makan sayur karena nggak dibiasain orang tuanya makan sayur. Tinggal di rumah saya 3 bulan bisa makan sayur. Jadi memang perlu pembiasaan aja, pelan-pelan. Jadi pelan-pelan kita kenalinya ini enak loh dek. Ini tuh wortel. Wortel tuh diginin aja enak. Ini brokoli loh, kalau digoreng nggak apa-apa, digoreng dulu untuk anak-anak ya kan, awal-awal nyobain enak loh, oh ternyata enak ya, udah lama-lama kita sediain 1 mangkok sayur hijau, bahkan brokoli dimasak tanpa digoreng, akan nanti itu pembiasaan lidahnya aja yang perlu dibiasakan. Oke, berikutnya pertanyaan dari Ibu Siti Putri ya, dia bercerita dia punya asam lambung, naik sampai diare, terus bercak darah, terus dia juga punya keturunan gula darah sering rendah katanya. Nah, intinya dia bertanya apakah ada makanan alami yang bisa menaikkan kadar gula darah yang tinggi dan bagaimana supaya bisa lebih mantap merubah pola hidup sehat dan konsisten menjalaninya. Terima kasih. Iya, kadar menurunkan gula darah yang tinggi ya? Menaikkan dia bilang. Menaikkan. Jadi gula darahnya dia itu rendah. Oh iya, hiperglikemik ya. Jadi itu pasti akan ada kaitannya juga dengan pencernaannya juga, Mas. Karena darah itu kan dari makanan juga ya, dari nutrisi. Nah, kalau misalnya nutrisinya kurang baik, pasti ada tekanan darahnya juga kurang baik. Memompanya kan tubuh jantungnya juga kurang optimal gitu kan, gak punya tenaga nih, karena ya itu bahan bakarnya dari makanannya juga kurang, atau penyerapan yang makannya udah banyak padahal ya berarti penyerapan yang kurang, sehingga badan kita ya numpang lewat doang, assalamualaikum doang makanannya, nggak diserap sama mereka gitu. Jadi di recovery-nya bisa dengan probiotik dari minyak sumber waras. Langkah utamanya itu probiotik dulu, terus lemak baiknya kan sudah ada juga PCO di dalam minyak sumber waras. Selanjutnya kita maintenance-nya dengan prebiotik dan minuman rempah setiap hari, dan rempah juga perlu disiasati mana yang tepat bisa kita konsumsi. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Arvina Dewi Ningsih. Bagaimana cara memasak yang sehat dan enak dan murah? Karena untuk mendapatkan lemak baik harus merogoh kocek lebih. Ada itu resep untuk membuat lemak baik juga bisa. Jadi dari kelapa, terus nanti kita bikin sendiri di rumah. Kalau nggak mesti beli berarti nggak mesti beli, karena kan yang mahal itu waktu pembuatannya sebetulnya kan. Jadi kalau kita mau murah ya kita bikin sendiri sangat bisa. Gitu, orang tua aja dulu kan bikin minyak kelapa juga sendiri. Oh iya betul, kita maunya instan aja ya, nggak mau usaha dulu. Bisa ada caranya kok bikin minyak kelapa. Ada ya, dan itu juga bahannya mudah ya, udah dapatkan di pasar. Mudah didapat di pasar, nggak perlu kelapa organik yang harus certified juga kan. Yang penting selama itu kita tahu sumbernya, abangnya dari mana, beli kelapanya di mana kan. Insya Allah kita bisa menelusuri. Mungkin nanti lebih detailnya bisa, mungkin cara membuatnya mungkin Bu ya, nanti mungkin ada di Instagram @ibuorganik, nanti bisa tanya adminnya aja bagaimana cara, di situ akan dijelaskan nanti. Berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Arum Armayana dari Semarang juga nih Bu. Iya. Nah, untuk sayur mayur organik lebih baik dikonsumsi mentah atau tidak mengapa melalui proses memasak atau terpapar panas dan lain-lain? Gimana Bu? Sayur itu kita ada dua ya keperluannya, untuk serat dan untuk enzim. Kalau untuk serat dari sayuran yang dimasak, bayam yang dimasak, brokoli yang dimasak, itu seratnya diperlukan untuk tubuh untuk melancarkan pencernaan kan. Jadi biar muatannya tuh lancar. Kalau untuk enzim itu mati ketika dipanaskan. Ketika dipanaskan enzimnya mati, sementara yang recovery sel-sel itu adalah enzim.
ada penjelasannya juga di Ibu Organik terkait enzim, karena ada bukunya juga khusus untuk The Miracle of Enzyme. Jadi enzim itu didapat dari makanan yang segar, buah, sayur yang masih segar, yang belum dipanaskan. Banyak sekali testimoni ya, selain minyak SW, testimoni minyak SW, tapi juga testimoni teman-teman atau sahabat Ibu Organik yang memang rutin mengkonsumsi smoothies, misalnya itu kan sayuran di blender ya mentah, dan biasanya jerawat, katanya berjerawat, jadi bisa nggak berjerawat lagi, kayak gitu. Hal-hal simpel, alarmnya kan jerawat, terus karena perjalanan hidup sehat, alarmnya bisa tereduksikan, bisa dikasih perhatian supaya nggak bunyi gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Asya. Mbak, bayi saya akan empasi. Bagaimana melengkapi keempat faktor itu di dalam makanannya? Mohon tipsnya. Sangat bisa ya Bu, kalau probiotik, kalau masih ASI, probiotik itu ada di ASI. Kalau udah lebih dari setahun, bisa ditambah dari suplementasi, dari minyak sumber waras, atau probiotik, single probiotik. Kalau prebiotik ya bisa dari sayur, buah, sehari-hari. Jadi makanannya, cemilannya itu berupa misalnya labu, dikasih kacang almond misalnya, kan itu ada karbohidrat, ada lemak baik juga gitu. Dikasih sayur, parutan wortel misalnya kayak gitu, atau parutan brokoli, itu kan seimbang juga. Terus lemak baiknya yaitu kacang-kacangan dan PCO dan olive oil. Pokoknya 4 poin dasar itu sebetulnya harus kita pegang sih. Kalau kita beracu sama 4 itu, kita lebih gampang memilah ini tuh makanan apa ya, prebiotik, probiotik, atau lemak baik gitu. Jadinya lebih mudah kita mengklasifikasinya makanan apa yang harus kita makan. Oke. Ini pertanyaan berikutnya dari Ibu Rodia. Minyak SW bisa nggak dicampur makanan? Pada dasarnya sih bisa aja Bu. Cuma lebih baik dicampur ke minuman aja Bu. Di air putih atau teh juga bisa. Dia campur di teh, jadi kayak aromanya minyak sumber waras itu melati, jasmine. Jadi kalau misalkan dicampur ke teh, jadi kayak teh melati gitu kurang lebih. Tapi nggak merubah rasa kok. Jadi nggak ada rasanya sebenarnya kalau diminum itu. Iya. Karena hanya 1 sendok teh, nggak banyak, atau 3-4 tetes. Oke, berikutnya Digiprender Makmur dari Okta ya. Perkenalkan saya Okta, mau tanya apa minyak SW bisa dibuat untuk diminum? Oh iya bisa, betul Pak. Tadi saya sudah jelaskan 1 sendok teh untuk dicampur di 250 ml air gitu. Nah, berikutnya dari Ibu Sri Rahayu, tanya SW lagi nih. Dari yang dijelaskan pemateri, minyak SW sangat kompleks manfaatnya. Fungsi esensial dari minyak SW ini untuk pertahanan, recovery, atau menyembuhkan penyakit. Bagaimana cara gabung dalam komunitas Ibu Organik ini? Manfaat apa yang bisa didapatkan dengan Oke. Ini Ibu Organik ya. Jadi sebenarnya kita ada 2 komunitas nih Bu ya. Ada 2 komunitas, di Ibu Organik juga bisa, atau di ibupunyasolusi.com. Tadi manfaatnya apa? Tadi itu dia manfaatnya. Kan kita menyediakan 2 solusi sebenarnya, 2 solusi kesehatan. Nah, kesehatannya itu tadi dari minyak SW-nya sendiri, dan solusi keuangan. Solusi keuangannya bisa dengan menjadi resellernya minyak sumber waras. Nah, bisa melalui dengan cara yang paling mudah, yaitu dropship atau melalui affiliate. Affiliate ini hanya perlu sebar link aja. Jadi Ibu beli melalui website sumberwaras.co.id, beli melalui website itu. Nah, ketika Ibu sudah beli, itu udah otomatis bisa jadi affiliate. Nah, Ibu nanti bisa tinggal sebar link aja. Ketika ada yang beli melalui link Ibu akan dapat komisi. Seperti itu sih. Sepertinya. Terus fungsi esensial dari minyak SW ini untuk pertahanan, recovery, atau menyembuhkan penyakit. Kalau untuk esensial yang tadi saya sebutkan Airbiotics itu memang lebih ke untuk pertahanan aja sih, untuk membersihkan udara dari patogen sih, lebih ke situ. Dan untuk biasanya yang sudah menggunakan itu udara jadi terasa lebih segar gitu. Itu. Dan kalau manfaatnya memang ada yang bisa membantu menyembuhkan, ada seperti yang temannya Dini Aminarti tadi saya sebutkan, kistanya bisa sembuh gitu. Terus kemudian banyak ketombe bahkan juga bisa hilang. Ini kita juga sebenarnya nggak menyebutkan bahwa minyak sumber waras ini bisa untuk menghilangkan ketombe, enggak, tapi kami dapat feedback dari konsumen kami yang mengatakan bahwa
ketombe dia hilang karena dia iseng-iseng menggunakan ketombe untuk menggunakan minyak sumber waras ini di kepalanya dan ternyata ketombenya bisa hilang seperti itu. Mohon maaf izin bertanya lagi, kalau mau belajar lebih lanjut tentang produk dan seputar organik bisa langsung di Ibu Organik di Instagram, follow aja Instagramnya @ibuorganik ya Bu ya. Oke, ini ada lagi pertanyaan, bagaimana proses bekerjanya minyak SW dalam tubuh kita? Wah, ini panjang nih penjelasannya kalau soal probiotiknya tadi ya. Karena gini, minyak sumber waras ini kan mengandung probiotik. Karena dia mengandung probiotik, dia itu merupakan makhluk hidup yang mikroskopis, maka dia bisa bisa menembus hingga ke tingkat sel. Jadi ketika diminum ataupun dibalur, itu probiotiknya bisa menembus hingga ke tingkat sel dan dia akan memperbaiki metabolisme atau sel di dalam tubuh, gitu. Dan juga bisa menggantikan bakteri baik, kan di dalam tubuh kita ini ada triliunan bakteri baik bakteri jahat maupun bakteri baik, dan jumlahnya itu harus seimbang. Jadi sebenarnya di dalam tubuh kita 25% itu ada bakteri baik, terus kemudian 25% lagi bakteri jahat, dan ada 50% bakteri netral. Nah, ketika gaya hidup kita tidak sehat segala macam itu, nah bakteri netralnya ini akan berubah menjadi bakteri jahat, sehingga bakteri jahatnya akan lebih banyak daripada bakteri baiknya. Nah, inilah yang menyebabkan kemudian kita bisa sakit. Nah, makanya itu harus seimbang. Harus diseimbangkan. Nah, ketika kita mengkonsumsi probiotik, ya kan, kalau misalnya minyak SW baik dibalur maupun diminum, itu akan menyeimbangkan kembali gitu, sehingga bakteri jahatnya 25, bakteri baiknya jadi 25 gitu, dan netralnya kembali 50. Itu komposisi probiotik atau bakteri yang ada dalam tubuh kita gitu. Nah, ketika itu sudah tidak seimbang atau imbalance, nah itu tadi kita bisa sakit. Nah, makanya tadi cara kerjanya minyak SW ini ya tadi melalui probiotik itu tadi sih, untuk memperbaiki metabolisme sel di dalam tubuh, terus juga kemudian membantu menyeimbangkan bakteri yang ada di dalam tubuh kita, seperti itu. Nah, ini kemudian pertanyaan berikutnya dari Holida, apakah minyak SW ini bisa combine konsumsi dengan probiotik lain? Bisa Bu, ini tidak ada kontraindikasi karena sama-sama probiotik. Yudit, saya salah satu dropshipper minyak SW, tim Mbak Intan. Oh, tim Mbak Intan juga. Apakah Nes ada lagi webinar untuk menambah produk knowledge dan cara jualan minyak SW ini? Oh, ada, insya Allah ada Pak nanti. Nanti akan kita umumkan. Gitu. Nanti juga untuk resellernya minyak sumber waras, nanti akan kami sediakan juga e-book panduan mengenai produk knowledge-nya, terus juga nanti bagaimana cara menjualnya dan lainnya, itu sedang kami siapkan. Dan juga nanti kami akan ada di website kami akan ada e-course, jadi ada e-learning mengenai produk knowledge-nya, nanti akan dijelaskan oleh dokter di situ bagaimana cara kerjanya, bagaimana bisa menyembuhkan penyakit, terus bagaimana cara menjualnya, di situ nanti dijelaskan. Terus kemudian bisa mengikuti video itu, lalu juga bisa menjawab pertanyaan, ada kuis-kuis untuk akhirnya nanti akan kami berikan e-sertifikat gitu untuk materi, tapi semuanya sedang kami persiapkan. Nanti insya Allah kalau sudah ada akan kami umumkan. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Liliana. Mbak, kena GERD dengan ubah pola makan ini artinya sembuh total atau bisa menstabilkan aja? Oh, tadi sudah dijawab ya. GERD-nya sudah sembuh total ya? Iya. Alhamdulillah. Sembuh, cuma dalam prosesnya itu kadang kita merasa sembuh, tapi sebetulnya masih ada sisa-sisa yang perlu kita recovery, karena namanya kita kan menzalimi pencernaan kita lama, jadi recovery-nya juga perlu proses dan kesabaran. Asal jangan kembali ke habit yang lama Bu ya, itu akan memicu betul. Kembali gitu ya. Jadi harus hidup sehat terus gitu. Oke, pertanyaan berikutnya. Harus enjoy itu Mas. Ya, pertanyaan berikutnya dari Ibu Susi Safitri, kalau gula merah baik dikonsumsi nggak? Gula merah. Ya, gula merah. Nah, makanya saya bilang kalau kita di perjalanan hidup sehat itu kita substitusi, kita mau manis, mau makan yang manis gitu, ya udah berarti sebaiknya nggak gula putih, bisa juga gula kelapa, gula merah yang memang alami ya, kan ada juga gula merah yang ada substitusi, ada tambahannya, zat aditifnya juga. Jadi gula merah, gula kelapa itu gula aren kan, atau juga ada gula singkong, gula yang dari singkong.
Ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Winda Wantania. Yang bertanya, kalau dipakai di diffuser berapa tetes yang baik Pak? Terus kalau dicampur dengan IO lain apakah boleh? Essential oil lain ya, apakah boleh? Oh ya, jadi kalau di diffuser itu baiknya diteteskan 3-4 atau 3-5 tetes juga bisa. Sampai 10 tetes pun juga bisa, sebenarnya tidak masalah. Nah, kalau dicampurkan dengan essential oil lain juga nggak apa-apa, nggak masalah. Karena kan sebenarnya tujuan kita di diffuse itu bukan untuk aromaterapinya, sebenarnya untuk aroma, bukan sekedar aroma, tapi memang untuk untuk menghalau virus gitu atau patogen yang ada di udara gitu kan. Dan juga ketika kita hirup itu akan memperlancar saluran pernafasan gitu. Nah, jadi kalau misalkan memang perlu aroma yang lebih gitu ya, biar lebih enak, lebih rileks, nah itu bisa dicampur dengan essential oil lain. Gitu. Selanjutnya ini pertanyaan masih banyak sekali nih, sementara sudah oke. Untuk dari Ibu Amalia Rosalin, untuk yang sejak kecil jarang makan sayur sehingga agak kesulitan untuk memulai suka makan sayur, kira-kira ada tips tidak Mbak untuk mulai dari mana? Ya, karena saya juga mengalami sendiri. Kemarin adik ipar saya mau kuliah, jadi tinggal sama saya, dan dari kecil nggak pernah dikasih sayur sama mama mertua, dan ternyata bisa 3 bulan di rumah sudah bisa makan 1 porsi sayur hijau, bahkan brokoli yang katanya horor, tapi sekarang malah suka banget, malah ketagihan. Terus kok aku enak ya katanya gitu, karena apalagi anak gadis ya gitu, akan ada alarm di tubuhnya. Misalnya, aduh kok kayaknya kalau waktu kemarin gak makan sayur tuh kalau mau haid sakit misalnya, karena dikasih makan sayur jadinya kok aku bulan ini gak sakit ya mau haid kayak gitu. Jadi perlu diperkenalkannya step by step, dari yang gampang dulu deh, yang mudah dulu, misalnya wortel, buncis, itu aja dulu. Nanti brokolinya digoreng, dikasih tepung nggak apa-apa, itu yang penting dikenalkan dulu. Nanti baru kasih substitusi lainnya, misalnya sayurnya dimasukin ke telur, atau bikinin mie bihun, tapi sayurnya dibanyakin gitu, sawinya tuh dibanyakin supaya dia makan. Bahkan daun bawang juga nggak mau makan, tapi akhirnya kita pelan-pelan bikin nasi goreng, dikasih daun bawang, terus dikasih potongan wortel, mau nggak mau kan dia makan, daripada dipilihin satu-satu kan lama lagi makan nasi gorengnya gitu. Jadi pelan-pelan memang dari yang termudah dulu sayurnya, menurut dia bisa enak dimakan, bengkuang, timun, it's okay. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Lia Junita nih Bu. Nah ini tadi sama seperti yang Ibu bilang ya, dia ini bulan April lalu dokter menganggap saya terkena COVID. Setelah di rapid ternyata reaktif. Itu membuat saya stres, dada sesak. Setelah 2 minggu kemudian hasil swab keluar dan ternyata negatif COVID. Tapi asam lambung saya sudah naik senaik-naiknya. Sudah 6 bulan esofagus saya serasa belum normal. Bagaimana solusi agar makanan tidak naik lagi ke kerongkongan? Terima kasih Bu. Ya, maaf ya Bu, saya ketawa soalnya acil ya Bu, saya juga gitu loh. Saya ada di posisi ibu, saya sering merasakan ada di posisi ibu gitu. Jadi saya tenang Bu, ada temennya gitu loh. Jadi ibu nggak sendirian. yang ngomong di sini juga sama, pernah merasakan hal itu gitu. Jadi makanya saya ketawa, tenang, nggak sendirian kok, ada saya juga dulu merasakan hal yang sama. Makanya ikut komunitas ibu organik ya, biar sama-sama bisa saling memberi solusi gitu ya. Maintenance-nya nggak cukup lama, tapi kita yang pasti pegangan ini cocok buat saya. Ya, sumber waras untuk P3K di rumah Bu ya. Betul. Oke, selanjutnya bagaimana cara meyakinkan suami nih dari Ibu Vega ya? Bagaimana cara meyakinkan suami ikutan makan sehat? Saya pernah beberapa kali masak nasi merah dan lauk rebus, tapi suami protes, akhirnya balik makan nasi putih dan goreng-gorengan lagi. Iya. Iya, kita nggak. Yang paling kita bisa rubah itu sebetulnya anak-anak ya Bu. Untuk suami jujur memang agak sulit. Waktu itu suami saya juga mau,
konsisten itu saat ibaratnya kita program hamil dengan cara alami. Jadi baru bisa strict buka puasa, nggak minum, nggak makan apa-apa, nggak berjajan di luar, langsung pulang ke rumah, ayo aku mau makan buah, buka puasa sama buah, nggak mau sama kolak gitu. Jadi harus punya tujuan dulu, biasanya ya gitu, kalau belum ditampar sama rasa sakit, belum sadar, jadi memang diperlukan doa, apalagi suami ya, kita gak bisa memaksa, jadi doa dan kitanya dulu deh, minimal kita aja dulu yang jalan sama anak-anak. Selanjutnya nanti insya Allah suami juga ngikutin dan bisa disesuaikan dengan menu kesukaan suami, paling gitu. Saya suami suka pecel atau gado-gado, biasanya kan gado-gado sayurnya terus kita ganti lebih sehat, misalnya lontong, suka lontong, kita bikinin lontongnya dari beras merah tapi campur dulu beras putih, nggak apa-apa, yang penting ada nilai-nilai progres lah yang kita selipin sedikit dulu. Jadi nggak bisa kita kalau memaksa harus 100% ngikut kita, nanti stres juga Bu. Jadi yang penting kita sama anak-anak dulu, insya Allah nanti suami ngikutin dengan dibantu doa. Kita ngelihat pasti progres kita, dan progres kita dan anak-anak nanti juga akan tergugah untuk ikut. Oke, ini pertanyaan terakhir Bu ya, karena waktu sudah jam 12, sudah masuk waktu zuhur juga. Ini pertanyaan terakhir, terkait dengan pentingnya probiotik, seberapa banyak kita boleh mengkonsumsi probiotik dalam sehari? Lidah saya sering asam, terkadang makan atau minum probiotik memicu asam di lidah. Terima kasih. Nah, mungkin saya jawab sedikit Bu ya. Jadi sebenarnya kalau probiotik itu, tadi, kayak misalkan kita mengkonsumsi Yakult aja itu ya. Yakult itu sebenarnya dibutuhkan sehari sekali sebenarnya. Ya, kalau menurut penjelasan profesor kami gitu ya. Jadi Yakult sebenarnya hanya cukup sekali-sekali. Jadi kalau misalkan Ibu minum Yakult dalam sehari itu 8 botol misalkan, nah itu yang sisanya yang tidak diperlukan dia akan mematikan dirinya sendiri gitu. Dia nggak terbuang. Jadi sebenarnya tadi komposisinya 25 bakteri baik, 25 bakteri jahat, terus kemudian ada bakteri netral gitu kan. Nah, jadi itu komposisinya. Kalau misalnya dia udah mencukupi gitu, nah sisanya itu akan dimatikan gitu. Jadi sebenarnya nggak ada batasan sih sebenarnya. Cuma kalau misalnya berlebihan juga akan dibuang juga. Kalau misalkan asam memang iya, karena memang biasanya probiotik itu didapat dari fermentasi dan biasanya memang ada rasa asam gitu. Ada tambahan Bu Intan? Dan kalau asam itu memang kondisi perutnya asam, dan yang menetralkan itu justru bahan alami yang asam. Jadi bahan yang alami asam, walaupun dia asam, di dalam tubuh kita akan tetap diterima basa. Misalnya orang yang GERD, itu justru disarankan minum air lemon yang hangat ya. Air hangat terus dicampur air lemon, waduh, biasanya psikomatis duluan, waduh kayaknya perih tuh dikasih lemon gitu ya. Udah takut duluan, sebetulnya justru cuka apel, dikasih air, ya lemon, itu bisa membasakan di lingkungan perut kita, pencernaan kita gitu. Jadi yang sebetulnya lebih menakut-nakuti itu psikomatis kita sih. Kita pikiran kita dulu kayaknya takut, akhirnya malah kejadian. Itu yang karena kekuatan yang GERD itu ya di kecemasannya itu. Kecemasannya justru yang membuat tambah parah. Sebetulnya bisa diputus lingkaran hitamnya itu supaya nggak cemas dulu. Kalau ada apa-apa jangan cemas dulu. Jadi bisa minum SW dulu aja. Oke, intinya tidak ada yang instan Bu ya, semua butuh proses. Oke. Jadi kalau misalnya ibu-ibu ingin bertanya lebih lanjut mengenai kehidupan organik ini, Organic Life ini, ibu bisa langsung follow @ibuorganik di Instagram dan bisa langsung juga bertanya kepada adminnya via WA. Nanti akan diberikan menu harian untuk memulai hidup sehat, dan informasi mengenai minyak sumber waras juga bisa didapatkan di sumberwaras.co.id atau melalui Ibu Organik juga bisa, karena bila juga distributor kami. Ya, demikianlah webinar kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.